Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh, akhirnya chapter terbaru dari manga Bakuantam Tokyo Revengers, yaitu chapter 247 kembali terbit secara resmi di Jepang sejak jam 10 malam tadi. Banyak sekali yang menarik yang terjadi pada chapter terbaru ini. Dan hampir semua isi cerita yang ada di chapter ini berisikan full adegan baku hantam dari para karakter penting yang ada di manga ini. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, Oji-san mau sampaikan sebuah kabar baik dulu kepada kalian semua. Yaitu, manga Tokyo Revengers hanya akan mengambil libur selama 1 minggu saja. Dan chapter 248 akan kembali terbit secara resmi pada tanggal 5 April tahun 2022. Bertepatan dengan dilaksanakannya hari pertama ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan untuk spoilernya sendiri akan keluar pada hari Sabtunya, atau tepatnya di tanggal 2 April. Dengan begini, maka kita hanya perlu menunggu selama 10 hari saja. Nah, pas banget kan? Karena kami selalu upload di atas jam 11 malam, jadi mudah-mudahan semua konten dan video kami bisa menjadi tontonan hiburan di kala menunggu waktu sahur. Khususnya bagi kalian yang menjalankan. Bagaimana menurut kalian? Cukup membuat tenang kan kabar baik kali ini? Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 257 berjudul Hey Dude, atau jika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia mempunyai arti Halo Bro. Sebenarnya judul tersebut sudah cukup mempresentasikan mengenai beberapa poin cerita penting yang muncul pada chapter terbaru ini. Khususnya tentang pertarungan yang terjadi antara dua orang pasangan bersaudara. Pada awal chapter pun kita langsung diperlihatkan beberapa scene menarik yang sangat sayang sekali untuk kita lewatkan. Di antaranya adalah kelanjutan pertarungan penentuan antara sang pahlawan cengeng Hanagaki Takemichi melawan prajurit terkuat Tenjiku, yaitu Hito Kakucho. Tanpa ragu keduanya pun mulai bertukar serangan satu sama lain. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa ditumbangkan dengan mudah. Semua orang yang ada di medan tempur ini pun sampai terkesima terhadap kemampuan bertarung yang diperlihatkan oleh Hanagaki Takemichi. Tidak peduli sekeras dan secepat apa tinju yang dilancarkan oleh Kakucho, Takemichi terlihat dengan mudah mampu mengimbangi tempo dari semua serangan yang dilancarkan oleh Kakucho. Bahkan Smiley dan Angry pun sampai dibuat terkejut. Mereka berdua pun berkata, "Hah? Takemichi benar-benar luar biasa kuat. Bagaimana dia masih sanggup terus berdiri dan juga bertahan setelah berkali-kali terkena pukulan keras dari Kakucho." Dari sini sudah jelas banget ya, jika Takemichi yang saat ini nampak sudah mulai menguasai dan sudah mulai terbiasa dengan kekuatan besar yang ada di dalam dirinya. Kalau kita lihat secara kasat mata, Kakucho dan Takemichi di panel ini terlihat memiliki kekuatan dan juga kemampuan yang seimbang. Di sisi lain medan tempur ini, terlihat juga akun yang nampak khawatir dengan kondisi dari Chifuyu. Setelah sebelumnya Chifuyu terhempas dan terpental cukup jauh akibat terkena serangan dadakan dari Kakucho. Namun dengan tenang Chifuyu pun menjawab bahwa dirinya masih baik-baik saja. Di momen inilah pandangan Chifuyu kembali tertuju kepada pertarungan antara Takemichi dan juga Kakucho. Dan di momen ini jugalah Chifuyu akhirnya mengatakan sesuatu hal yang sangat menarik sekali, yaitu "For now, it was Takemichi who could face Kakucho." Atau saat ini hanya Takemichi sajalah orang yang mampu menghadapi atau bertarung dengan seimbang melawan Kakucho. Wow, menarik banget ya. Melihat semua hal tersebut, Chifuyu dan Akun pun akhirnya kembali bersemangat. Dengan lantang mereka berdua pun berkata, "Baiklah, kalau begitu kita tidak boleh kalah dari Takemichi. Ayo kita bangkit lagi Chifuyu." Momen pun kini berpindah. Di tengah ketegangan yang terjadi saat ini, tiba-tiba saja dari jauh terdengar suara teriakan histeris dari Yamagishi. Karena kaget dan penasaran, Chifuyu dan Akun pun langsung menoleh dan mencoba mencari tahu apa yang saat ini sedang terjadi. Namun mereka berdua akhirnya kembali terkejut setelah melihat dua orang anggota mereka, yaitu Makoto dan juga Takuya yang sudah terbaring tak berdaya di tanah. Akibat sudah diajar dan juga sudah dikalahkan oleh sang petarung legendaris terkuat. Siapa lagi kalau bukan Baginda Shion Madarame. Di panel selanjutnya Yamagishi pun kembali melanjutkan perkataannya. "Shion terlalu kuat bagi mereka. Mana mungkin Makoto dan Takuya bisa menang jika harus melawan mantan presiden generasi ke-9 geng Black Dragons."
Melihat kondisi teman-temannya yang terluka cukup parah, Chifuyu dan Akun pun terlihat sangat kesal dan juga sangat emosi. Mereka berdua pun berniat untuk datang dan mengalahkan Lord Xion bersama-sama. Namun sayang sekali, belum sempat Chifuyu melangkahkan kakinya, tiba-tiba dari belakang terdengar suara teriakan dari salah satu anggota eksekutif geng Kanto Manji, yaitu Mochizuku Kanji. Di momen ini, dengan cepat Mochi pun langsung menarik tubuh kecil Chifuyu, dan dia pun langsung berkata, "Hei Chifuyu, bukanlah lawanmu adalah aku." Tidak hanya sampai di situ, Mochi pun dengan sangat antusias kembali melanjutkan perkataannya. "Ayo kita selesaikan pertarungan kita sebelumnya, Chifuyu." Mendengar semua ucapan dan tantangan dari Mochi barusan, Chifuyu pun tanpa ragu langsung setuju. Dengan wajah gembira sekaligus emosi, Chifuyu pun berkata, "Kau benar, itulah yang aku tunggu-tunggu bodoh." Dan dengan ini pertarungan pun berubah dari 2 melawan 1 menjadi 2 melawan 2, yaitu Chifuyu Matsuno melawan Mochizuku Kanji dan juga Atsushi Sendo melawan Lord Xion Madarame. Momen pun kembali berpindah. Di sisi lain medan tempur ini, nampak Mitsuya Takashi yang terlihat sedang sibuk bertarung melawan para anggota geng Kanto Manji lainnya yang tanpa henti terus berdatangan. Di tengah pertarungan ini, tiba-tiba saja pandangan dari Mitsuya tertuju kepada Maiki yang nampak sedang duduk bersantai di atas tumpukan barang sambil menonton dan menikmati jalannya pertempuran besar kali ini. Dia pun terlihat hanya berdiam diri saja sambil mengeluarkan tatapan dan ekspresi kosongnya lagi. Melihat ini, Mitsuya pun tidak bisa tinggal diam. Dengan cepat tubuhnya langsung bereaksi, dan dengan spontan Mitsuya pun langsung berlari ke arah Maiki dengan tujuan untuk menarik Maiki turun dan terlibat langsung di dalam pertempuran besar ini. Namun sayangnya di tengah perjalanan, langkah Mitsuya pun tiba-tiba harus berhenti karena dihadang oleh 2 orang pasangan terbrutal yang dimiliki oleh geng Tenjiku, yaitu Ran dan juga Rindo Aitani. Pada panel ini, Ran pun dengan santai mengatakan sesuatu kepada Mitsuya. "Mau kemana kau? Aku tidak akan membiarkanmu semudah itu datang menghampiri Maiki." Mendengar semua perkataan Ran barusan, Mitsuya pun langsung membalas dengan nada mengejek. "Oh, jadi kali ini kau berani datang untuk menantang dan juga menyerangku dari depan ya? Aku pikir kalian 2 bersaudara hanya bisa menang dengan menggunakan trik kotor saja." Di saat yang bersamaan terlihat juga Pachin dan Senju yang tanpa ragu langsung mengeluarkan kekuatan terbesar mereka sejak awal pertarungan ini untuk membuka jalan dan mengalahkan sebanyak mungkin anggota geng Kanto Manji. Hal yang sama pun terjadi kepada Inui. Dirinya juga terlihat sangat sibuk sekali karena harus menghadapi banyak sekali anggota geng Kanto Manji yang sejak minggu kemarin terus datang untuk mengincarnya. Namun di tengah pertarungan ini, Inui pun tanpa sengaja melihat Kokonoi dari kejauhan. Dengan spontan, ekspresi Inui pun tiba-tiba saja berubah. Dari yang awalnya bersemangat berubah menjadi sangat khawatir. Pada panel ini, dengan cepat Inui pun langsung mencoba memanggil dan juga meneriaki Koko. "Woi Koko!" Namun sayangnya karena Koko memiliki masalah penglihatan, Koko pun nampak kebingungan dan langsung mencoba mencari tahu dari mana datangnya suara tersebut. Kami yakin di momen ini Koko pasti sudah tahu jika orang yang memanggilnya dari kejauhan barusan adalah Inui. Dalam panel ini juga terlihat dengan jelas bahwa Kokonoi sama sekali tidak tertarik untuk terlibat langsung di dalam pertempuran besar antara geng Kanto Manji melawan geng Tokyo Revengers. Yang dia lakukan pun hanya berdiam diri saja tanpa bertarung melawan siapapun. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Kokonoi kali ini. Apakah dia sudah memiliki rencana lain di dalam pikirannya? Atau memang dia sendiri yang diperintahkan oleh Maiki untuk tidak terlibat langsung? Sama persis dengan pertempuran antara 3 geng besar penguasa Tokyo sebelumnya. Momen pun kembali berpindah. Kini kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Hakai melawan Ran dan Rindo sekaligus. Tanpa ragu ketiga orang ini pun saling bertukar pukulan satu sama lain. Hingga nampak banyak sekali luka bekas hantaman di wajah mereka. Seperti biasa, pasangan kakak beradik ini pun lagi-lagi mengeluarkan trik kotornya ketika menghadapi Mitsuya. Tanpa henti Mitsuya pun harus kerepotan karena harus menahan dan menerima serangan dari Ran serta Rindo Aitani, baik dari arah depan maupun dari arah belakang. Namun dalam salah satu panelnya, Mitsuya pun akhirnya terlihat mampu mengungguli kekuatan dari Rindo Aitani dan berhasil melayangkan satu pukulan kritikal tepat ke arah kepala Rindo hingga membuat tubuh dari Rindo terpental dan juga goyah.
Namun di saat yang bersamaan terlihat pula Ran yang mencoba menolong adik kesayangannya dan kembali berlari ke arah Mitsuya. Dengan cepat Ran pun langsung menghantam kepala Mitsuya dari titik buta dengan sangat keras menggunakan tongkat besinya. Di momen ini Rindo pun berkata kepada Mitsuya, "Kau melihat kemana, Mitsuya?" Mendengar ini Mitsuya pun langsung menjawab, "Sialan kau, lagi-lagi kau menghantam bagian kepalaku dari arah belakang." Tidak mau kalah, Ran pun juga menjawab, "Kau benar Mitsuya, kau sendiri kan yang bilang bahwa kami hanya bisa menang jika menggunakan teknik dan juga trik kotor seperti ini." Akibatnya Mitsuya pun harus merintih kesakitan karena efek serangannya yang lumayan membuat kepala pusing. Namun nampaknya Mitsuya yang saat ini sudah jauh lebih kuat dari Mitsuya yang sebelumnya. Walaupun terkena pukulan telak di kepala, Mitsuya pun ternyata masih mampu bertahan. Di saat bersamaan terdengar langkah kaki dari salah satu petarung terkuat yang dimiliki oleh geng Tokyo Manji. Siapa lagi kalau bukan Hakai Shiba. Dengan kekuatan monster yang ada di dalam darah keluarga Shiba, Hakai pun dengan brutal langsung menghantam kepala bagian belakang dari Ran, hingga membuat Ran Haitani harus terpental dan terkapar di tanah. Tepat di saat kedatangannya ini, Hakai pun mengatakan sesuatu hal yang cukup keren. "Kau baik-baik saja, Taka-chan? Nampaknya kemampuan bertarungmu sama sekali tidak berkurang ya. Padahal selama ini kau hanya sibuk dengan membuat baju saja." Di panel ini, Mitsuya pun kemudian langsung merespon, "Kau telat, Hakai." Tidak hanya sampai di situ, dengan lantang Hakai pun kemudian berkata, "Dari jauh aku mendengar suara Taka-chan yang berteriak meminta tolong. Aku tidak akan membiarkan orang lain melukai Taka-chan lagi." Mendengar perkataan Hakai barusan, dengan penuh emosi Mitsuya pun menjawab, "Hah? Apa kau bilang? Aku tidak pernah berkata seperti itu, idiot." Walaupun sempat kesakitan dan tumbang karena terkena pukulan monster Hakai dari arah belakang, namun Ran dan Rindo Haitani pun akhirnya mampu bangkit kembali. Ekspresi dari kedua orang ini pun tiba-tiba berubah menjadi serius, serta tidak ada lagi senyuman yang keluar dari wajah mereka berdua. Jelas sekali Ran dan Rindo terlihat cukup panik. Mereka sama sekali tidak menyangka jika orang yang selama ini mereka remehkan, yaitu Hakai Shiba, ternyata memiliki kemampuan terpendam yang luar biasa hebatnya. Dengan begini, maka pertarungan ronde kedua antara Ran dan Rindo Haitani melawan Hakai Shiba dan juga Mitsuya pun akhirnya secara resmi dimulai. Sayangnya chapter 247 harus berakhir tepat ketika cerita manga Bakugan Tamen ini sedang panas-panasnya. Entah kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Ken Wakui kepada kita semua. Sebenarnya kami sendiri pun merasa ada yang sangat janggal di sini. Kenapa pada perang besar ini Tongman selalu diunggulkan? Semua hal ini seakan-akan seperti momen tenang sebelum badai datang. Pasti kedepannya akan banyak sekali kejadian buruk yang menanti para anggota geng Tokyo Manji generasi kedua ini. Namun untuk lebih jelasnya kita bahas di konten breakdown aja ya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video pembahasan selanjutnya. Bye-bye.